Beberapa hari yang lalu, Presiden RI, Bapak Jokowi mengkonfirmasi adanya kasus corona di Indonesia. Lalu sebenarnya apa itu virus corona? Pada Desember 2019, di kota Wuhan, Cina ditemukan jenis virus baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut adalah 2019 novel coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia. Hingga saat ini lebih dari 85.000 kasus infeksi telah dilaporkan secara global. Sebagian besar kasus tersebut berasal di daratan Cina. Lalu, apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kenapa pandemi bisa berdampak pada ekonomi? Pandemi itu adalah situasi di mana adanya penyebaran penyakit di wilayah yang luas. Kok pas ada penyebaran penyakit di wilayah yang luas, katanya bisa ngaruh ke perekonomian? Bener nggak sih? Nah, sekarang coba kamu bayangin. Kalau dalam satu hari, setiap satu orang aja bisa nularin 2 temennya, dalam 30 hari ke depan, bisa ada sekitar 1 miliar orang yang tertular. Ini tuh penyebarannya eksponensial ya. Kebayangkan bahayanya? Dalam kondisi kayak gitu, bakalan banyak efek samping yang muncul. Pertama, orang-orang jadi takut bepergian. Kalau kamu ada di situasi pandemi, apa kamu masih bisa santai-santai aja pergi ke pusat keramaian? Masyarakat yang sadar sama kesehatan tentu lebih milih gak ketemu sama banyak orang. Belum lagi, pas nanti ada peraturan dari pemerintah tentang pembatasan sosial. Berkurangnya jumlah orang yang keluar rumah udah pasti bakal ngurangin jumlah jual beli yang biasanya ada di pusat perbelanjaan, rumah makan, dan tempat wisata. Akibatnya, para pemilik toko pemasukannya berkurang, merugi, bahkan bisa bangkrut. Kedua, aktivitas bisnis melambat. Andaikan kamu punya restoran ayam goreng, ketika dagangan kamu gak laku, otomatis kamu pasti bakal ngurangin pesanan kamu ke supplier ayam. Dan supplier juga akan ngurangin pesanannya ke peternak. Nah, ini artinya yang pemasukannya berkurang gak cuma kamu doang. Dan bisa jadi, bisa merembet kemana-mana. Kayak ke supplier makanan ayam, ke bisnis transportasi pengangkutan ayam, dan lain-lain. Itu tadi baru satu contoh dari industri makanan aja loh. Masih banyak industri lainnya yang juga kena pengaruh. Ketiga, investasi ikutan melambat. Kalau kamu mau minjemin uang ke teman kamu yang punya usaha, udah pasti kamu berharap dia untung dong. Tapi, di kondisi aktivitas bisnis yang melambat, jumlah penjualannya jadi berkurang. Dan, resiko merugi pun jadi lebih besar. Akibatnya, jadi banyak investor yang takut ikutan rugi kalau mereka minjemin uangnya ke pengusaha. Jadinya, investasi juga ikutan melambat. Saat ini UMKM menjadi hal penting bagi perekonomian Indonesia, terlebih saat masa pemulihan ekonomi Indonesia setelah tahun 2020 ekonomi Indonesia mendapat ujian yang berat akibat pandemi COVID-19. Intan Fauzi, anggota Komisi 6 DPR RI, memberi pandangan bagaimana nasib UMKM di Indonesia pasca pandemi COVID-19. UMKM mendapat pukulan yang cukup keras dan berdampak besar bagi pendapatan mereka. Intan mengatakan UMKM Indonesia harus dapat perhatian yang lebih. Mereka membutuhkan pemulihan sesegera mungkin agar perekonomian mereka berjalan dan dapat pula memulihkan perekonomian Indonesia pasca
pasca pandemi COVID-19. Ia juga menyoroti peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya peraturan yang dibuat tidak berjalan dengan baik di lapangan. Seharusnya pemerintah benar-benar fokus dengan peraturan tersebut agar UMKM berjalan lagi dengan baik dan dapat memulihkan ekonomi Indonesia secepatnya. Ia juga berpandangan pasca pandemi COVID-19, pemerintah harus menggerakkan semua pelaku bisnis mulai dari usaha mikro sampai makro agar perekonomian Indonesia kembali pulih. Perkenalkan, saya Syifa Rahmadia, NIM 180254242051, siap melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN gelombang kedua tahun 2021 di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahmadia, NIM 180254242051 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tujuan saya berada di kediaman salah satu UMKM yang saya bantu dalam pengurusan pembuatan NIB adalah untuk melaksanakan Kukerta dengan tema di era next normal UMKM bangkit, satu mahasiswa, satu UMKM. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Saya Syifa Rahmadia, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu sedikit mengenai warung sembako Ibu ini. Yang pertama, Bu, apa latar belakang Ibu membuka usaha ini? Latar belakang saya untuk menambah pendapatan keluarga di saat pandemi. Jika yang pertanyaan kedua, Bu, kapan usaha warung sembako ini berdiri? Kira-kira setahun yang lalu, Oktober 2020. Baiklah, pertanyaan ketiga, apa sih nama warung sembako ini? Warung sembako Ubun. Kemudian dengan adanya NIB ini penting nggak sih buat usaha Ibu? Penting, biar bisa terdaftar, terus nanti kalau pemerintah dapat bantuan bisa tersalurkan dengan cepat.
Baiklah, pertanyaan kelima Bu, jam berapa operasional warung itu buka ya? Jam 7, terus tutupnya jam 9 malam. Kemudian untuk berbelanja bahan kebutuhan ini Ibu belanja di mana ya? Kadang di pasar tradisional, kadang di supermarket. Apa modal yang Ibu keluarkan untuk membuka usaha ini? Modal awalnya 8 juta, terus kan udah putar aja lagi kan. Berarti ada perputaran modal Iya, kembali. perputaran modal kembali. Pertanyaan selanjutnya Bu, Ya. dari hasil modal yang Ibu distribusikan ke sembako ini, berapa hasil keuntungan yang Ibu dapatkan ya per bulan? Kira-kira 1 juta. Kemudian selama masa pandemi ini ada hambatan nggak yang Ibu rasakan dari warung sembako ini? Ada kadang sepi gitu kan, anak-anak jarang keluar, apalagi kalau anak-anak sekolah kan nggak ada anak-anak lewat. Iya. Yang dahulunya sebelum corona ramai ya Bu? Iya, lumayan lah rame. Kan corona juga bikinnya. Iya.